Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifali Tanaiyo dari kelas L semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya beserta legal opini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dindin Syarif Nur Wahyudin, ST, SH, MN, MKN. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil putusan pertama saya. Putusan pertama ini bernomor putusan 47-PDT-G/2024-PN-GTO. Seperti nomor putusannya, putusan ini diputuskan di Pengadilan Negeri Gorontalo pada tahun 2024 dengan jenis putusan wan prestasi pada cabang hukum perdata. Baiklah, kita masuk ke kronologi kasus. Kasus ini bermula ketika adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, di mana penggugat adalah Bapak Kaslan Abdurrahman dan tergugat adalah PT Finance Cabang Gorontalo, di mana kedua belah pihak ini telah melakukan perjanjian pembiayaan pada tanggal 3 Agustus tahun 2023. Yang dimana tergugat ini memberikan pembiayaan kepada si penggugat dengan tenor 36 kali, di mana si penggugat harus membayarkan di tiap bulannya sebesar Rp2.274.000. Yang dimana si penggugat ini memberikan sebuah objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil dengan merek Suzuki ST 150 Futura. Selanjutnya ada petitum atau tuntutan penggugat, yang dimana dalam petitum ini saya akan membahas 3 poin besarnya saja. Yang pertama, si penggugat ini meminta satu, mengabulkan gugatannya tersebut untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh si tergugat ini adalah perbuatan melawan hukum atau PMH. Kemudian yang ketiga, meminta si tergugat untuk membayarkan kerugian material dan imaterial, yang dimana yang pertama ada kerugian material, dimana satu, si penggugat ini meminta bahwasanya si tergugat mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkannya di bulan pertama hingga bulan keempat, yakni sebesar Rp9.096.000. Kemudian yang kedua, di kerugian material juga si penggugat meminta bahwasanya si tergugat ini membayar jasa pengacara sebesar Rp100 juta. Kemudian kerugian imaterial yakni sebesar Rp1 miliar sebagai ganti rugi karena beban pikiran yang dialami oleh si penggugat. Tidak hanya itu, pada kerugian imaterial juga penggugat meminta bahwasanya si tergugat membayar uang paksa atau duangsom sebesar Rp500.000 per harinya apabila tidak melaksanakan putusan setelah kekuatan hukum tetap. Kemudian ada hubungan hukum di antara keduanya, di mana si penggugat di sini berperan sebagai debitur atau orang yang meminjam, sedangkan si tergugat yakni PT Finance adalah kreditur, yakni yang meminjamkan. Kemudian ada peristiwa yang menyebabkan sengketa di antara keduanya. Awal mulanya, si Bapak Kaslan ini atau si penggugat telah membayarkan angsurannya sebanyak 4 kali dengan total Rp9.096.000. Nah, akan tetapi ketika hendak masuk ke bulan kelima, si Bapak Kaslan ini mengalami masalah finansial yang membuat dia menunggak pembayaran dari bulan kelima hingga bulan ke-9. Singkatnya, ketika masalah finansialnya pulih, Bapak Kaslan ini hendak membayarkan tunggakannya tersebut dengan mendatangi kantor si tergugat. Akan tetapi ketika hendak membayarkan, si tergugat ini atau PT Finance ini menolak dan meminta si Bapak Kaslan atau si penggugat untuk membayarkan seluruh sisa angsurannya yang 36 kali.
Dan tidak hanya itu, si tergugat juga melaporkan si Bapak Kaslan atau si penggugat ke kepolisian Kota Gorontalo karena diduga telah mengalihkan objek jaminan fidusia, yakni 1 unit mobil yang sebelumnya. Karena dilaporkan ke Polresta Gorontalo, si penggugat atau si Bapak Kaslan juga ini merasa tidak terima dan menggugat si tergugat, yakni PT Finance, ke Pengadilan Negeri Gorontalo dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Kemudian ada pertimbangan hukum hakim, di mana pada putusan ini hakim menggunakan dasar hukum, yakni pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1990 tentang jaminan fidusia dan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat. Dan setelah menimbang, 1. Penggugat terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, di mana penggugat hanya membayar sebagian angsuran. 2. Adanya dugaan pengalihan objek jaminan fidusia dari bukti dan keterangan saksi bahwa jaminan tersebut sudah tidak dalam penguasaan penggugat dan diduga telah dialihkan tanpa pengetahuan tergugat. Hakim juga menilai bahwasannya tergugat melaporkan penggugat kepada pihak berwenang itu merupakan upaya untuk melindungi kepentingannya sebagai kreditur ketika objek jaminan tidak lagi dapat ditemukan, dan hal ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dan juga dalam hal ini penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga hakim memutuskan di dalam amar putusan, yakni 1. Menolak eksepsi tergugat, kemudian 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan terakhir menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp335.000. Nah, kemudian mengapa hal ini dianggap tidak adil bagi si penggugat atau si Bapak Kaslan? Nah, hal ini dianggap tidak adil karena si tergugat ini ketika si Bapak Kaslan hendak membayarkan tunggakannya tersebut, si tergugat menolak dan meminta secara keseluruhan. Hal ini dianggap tidak adil karena ada niat baik dari si Bapak Kaslan. Kemudian menurut saya pribadi, apa yang diputuskan oleh hakim sudah tepat karena seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya penggugat juga ini dinilai tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, seperti itu. Sekian, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke putusan kedua. Kemudian kita masuk ke putusan nomor 345K/PDT/2026 yang diputuskan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita masuk ke kronologi kasus. Kasus ini bermula ketika Harapan Tantono memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk dengan jaminan berupa beberapa sertifikat tanah dan bangunan. Karena mengalami kesulitan pembayaran, pihak bank memberikan restrukturisasi kredit akibat dampak pandemi COVID-19. Namun setelah restrukturisasi diberikan, penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Bank kemudian mengirimkan beberapa surat peringatan dan mengajukan pelelangan jaminan melalui KPKNL. Penggugat merasa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan. Kemudian kita masuk ke hal yang menyebabkan sengketa. Sengketa terjadi karena penggugat merasa pihak bank tidak adil dalam melakukan pelelangan jaminan dan menganggap dirinya masih memiliki itikat baik untuk membayar hutang. Sementara itu, pihak bank menilai penggugat telah wan prestasi karena tidak membayar kewajiban kredit meskipun sudah diberikan restrukturisasi dan beberapa kali peringatan. Selanjutnya duduk perkara.
Penggugat menggugat PT Bank Negara Indonesia karena menganggap tindakan pelelangan jaminan merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pembatalan surat peringatan, penghentian lelang, pengembalian sertifikat jaminan, dan ganti rugi. Pihak bank menolak gugatan tersebut dengan alasan penggugat telah wan prestasi pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kabur. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan gugatan sebenarnya jelas, tetapi tetap menolak gugatan penggugat karena terbukti wan prestasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan penggugat sebenarnya tidak kabur, sehingga alasan obskur libel yang dipakai pengadilan sebelumnya tidak tepat. Akan tetapi Mahkamah Agung juga menilai bahwa penggugat terbukti telah wan prestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit walaupun telah memperoleh restrukturisasi. Oleh sebab itu, tindakan bank melelang objek jaminan dianggap sah dan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan demikian, tindakan bank tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Dengan ini, hakim memutuskan dalam amar putusan 1, yakni mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Harapan Tantono tersebut. Yang kedua, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 441/PDT 2025/P/PTMDN tanggal 2 September 2025 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 997-G/PDT-G/2024-PN tanggal 16 Juni 2025. 2025. Kemudian dalam mengadili sendiri dalam provisi, 1, menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya. Kemudian dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Kemudian yang terakhir dalam pokok perkara, 1, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian kedua, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp400.000. Kemudian menurut saya pribadi, putusan Mahkamah Agung sudah cukup tepat secara hukum karena penggugat memang terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Pihak bank juga telah memberikan kesempatan melalui restrukturisasi kredit dan surat peringatan sebelum melakukan pelelangan jaminan. Oleh karena itu, bank memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, mengapa hal ini dianggap kurang adil bagi pihak yang kalah? Menurut saya pribadi, putusan ini dapat dianggap kurang adil bagi si penggugat karena ia tetap kehilangan aset jaminan berupa tanah dan rumah toko akibat kesulitan ekonomi yang dialaminya. Dari sudut pandang penggugat, kondisi ekonomi setelah pandemi COVID-19 mungkin membuat pembayaran kredit menjadi sangat berat. Selain itu, walaupun penggugat mengajukan kasasi dan berhasil membatalkan putusan sebelumnya, pada akhirnya gugatan tetap ditolak seluruhnya, sehingga posisi penggugat tetap kalah dan harus menanggung kerugian besar. Mungkin itulah hasil presentasi saya untuk 2 analisis putusan serta legal opini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada salah perbuatan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.